Yang pertama, saya akan membahas tentang berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Awal terbentuknya Kerajaan Mataram Islam sekitar pada abad ke-16 pada tahun 1582 di Pulau Jawa. Kesultanan ini merupakan kerajaan berbasis pertanian dengan menerapkan ajaran Islam. Dalam perjalanan kejayaannya, Kerajaan Mataram Islam pernah mempersatukan tanah Jawa dan Madura. Kesultanan ini juga pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah penyebaran kekuasaan VOC. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam terletak di wilayah Kuta Gede yang berada di kota Yogyakarta sekarang. Dalam perjalanannya, kesultanan ini meninggalkan beberapa jejak sejarah yang masih terlihat hingga kini seperti Kampung Matraman di Jakarta, sistem persawahan di Jawa Timur yaitu Patura, serta beberapa batas administrasi wilayah yang masih berlaku hingga kini. Masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai dari perebutan wilayah Pajang oleh Sutawijaya. Lalu Kerajaan Mataram menjadi salah satu kesultanan Islam yang dinilai berkembang di tanah Jawa. Kerajaan Mataram Islam rutin menerjemahkan naskah Arab dan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Jawa. Mulai saat itu, kesultanan ini mendirikan pesantren yang menjadikan wilayah sebagai pusat agama Islam. Selain membangun pesantren, ada bermacam cara dilakukan para penguasa untuk menjadikan wilayah Kesultanan Mataram sebagai pusat agama Islam, diantara dengan mendirikan rumah ibadah. Yang kedua, saya akan membahas kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Kejayaan Kesultanan Mataram terjadi pada saat Raden Mas Rangsang atau bisa dikenal dengan Sultan Agung memimpin Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa kepemimpinannya, ia diklaim sebagai raja terbesar dari semua pemimpin Kerajaan Mataram. Pada masa kejayaannya, Sultan Agung Ngayogyakarta berhasil melakukan ekspansi sebagai Pulau Jawa dengan cara menundukkan raja-raja lainnya. Cakupan wilayah kekuasaan meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagai wilayah di Jawa Barat. Sultan Agung Ngayogyakarta juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan memboyong beberapa kerajaan untuk disatukan, meliputi Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Namun sayangnya kejayaan itu harus berakhir karena ia wafat saat menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 hingga tahun 1629 Masehi. Setelah Sultan Agung wafat, tahta kesultanan diserahkan kepada putranya, Susuhunan Amangkurat I. Di bawah kepemimpinan ia memindahkan lokasi keraton ke Pleret. Sejak saat itu, gelar Sultan diganti menjadi Sunan. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I justru bukan sosok anti VOC, melainkan ia justru berteman dengan VOC. Pada tahun 1645 hingga 1677 terjadi pertentangan dan perpecahan dalam keluarga Kerajaan Mataram Islam. Lantas momen ini dimanfaatkan VOC untuk menguasai kesultanan tersebut. Kemudian pada tahun 1677 Susuhunan Amangkurat I meninggal. Kemudian putra mahkota dilantik menjadi Susunan Amangkurat II. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram Islam tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama penjajah. Dalam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan. Di bidang keagamaan terdapat penghulu, khatib, maid, dan surantara yang bertugas memimpin upacara-upacara. Di bidang pengadilan dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan istana. Untuk menciptakan ketertiban di seluruh kerajaan, diciptakan peraturan yang dinamakan anger-anger yang harus dipatuhi oleh seluruh penduduk. Di sini saya membahas tentang runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. Pada kepemimpinan Pakubawana merupakan akhir dari kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan pendatangan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC pada 11 Desember tahun 1749. Namun secara de facto Mataram ditunduk sepenuhnya pada tahun 1830 sampai akhirnya pada 13 Februari tahun 1755 menjadi puncak perpecahan Kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta. Usai dibagi menjadi dua, wilayah perpecahan kembali melanda Kerajaan Mataram sehingga pada tahun 1757 terjadi perjanjian Salatiga. Namun perpecahan ini berakhir pada tahun 1830 saat Perang Diponegoro selesai.
seluruh daerah kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta dirampas oleh Belanda. Akhirnya secara permanen Kerajaan Mataram diserahkan kepada Belanda lewat perjanjian tersebut. Ada banyak peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam yang masih bisa disaksikan hingga kini, yaitu seperti Pasar Kota Gede, Masjid Agung Negara di Yogyakarta, Komplek Makam Kerajaan Imogiri di Bantul.